92 juta pekerjaan akan hilang dalam kurun waktu 5 tahun dari sekarang karena semuanya akan digantikan oleh AI dan perkembangan teknologi. Dan kalau kamu nggak siap, mungkin salah satunya adalah pekerjaanmu. Menurut World Economic Forum dalam laporan mereka di tahun 2023, akan ada sekitar 92 juta pekerjaan yang diprediksikan akan hilang sampai di tahun 2030. Dan semuanya akan digantikan oleh AI dan perkembangan teknologi. Angkanya sangat menakutkan. Bahkan menurut OECD, sekitar 27% pekerjaan global saat ini berisiko tinggi mengalami otomasi dalam 5-10 tahun ke depan. Dan yang lebih ngerinya, perubahan itu saat ini sedang terjadi dan terjadinya sangat cepat. Pekerjaan apa saja yang berisiko tinggi digantikan oleh AI? Pertama, pekerjaan yang bersifat administratif. Tugas-tugas seperti input data, filling dokumen, dan administrasi rutin saat ini sudah mulai diambil alih oleh sistem otomasi. Software seperti robotic process automation saat ini bisa menyelesaikan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manusia selama seminggu, dia hanya menyelesaikannya dalam waktu hitungan jam. Kedua, customer service, khususnya customer service di level basic. Sekarang sudah banyak chatbot dan virtual assistant yang sudah bisa menjawab 80% pertanyaan basic pelanggan seperti reset password, informasi produk, dan lain-lain. Dan semuanya bisa dilakukan 24/7 tanpa jeda. Bahkan sekarang sudah banyak AI customer service yang sudah bisa belajar dari pengetahuan sendiri. Mereka bisa belajar dari pengalaman dan mereka bisa improve pengetahuan mereka secara mandiri. Dan ada masih banyak pekerjaan lain di luar sana yang berisiko tinggi untuk kehilangan karena akan diotomasi oleh AI. Tapi di balik itu semua, kita perlu tahu juga bahwa teknologi hanya menggantikan tugas, bukan menghilangkan profesi secara utuh. Kita ambil contoh akuntan 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, akuntan itu akan menghabiskan 70% waktunya untuk menghitung angka, rekonsiliasi data, dan membuat laporan keuangan. Pekerjaan yang repetitif dan cukup memakan banyak waktu. Sekarang, software accounting itu sudah bisa melakukan semua hal itu secara otomatis. Tapi pertanyaannya, apakah akuntan hilang? Jawabannya tentu saja tidak. Pekerjaan mereka itu sudah naik level, mereka sudah tidak menghitung angka lagi, mereka sudah tidak membuat laporan lagi. Sekarang, akuntan modern itu bisa menghabiskan banyak waktunya untuk financial planning, tax strategy, business advisor, dan bahkan membantu CEO dalam mengambil keputusan bisnis. Atau, kita coba lihat dokter. Teknologi medical imaging dan AI diagnostic tools itu sekarang sudah bisa mendeteksi penyakit dengan akurasi tinggi. Tapi dokter tetap tidak tergantikan karena diagnosis itu hanya 30% dari pekerjaan mereka. Yang 70%-nya itu adalah empati, komunikasi dengan pasien, pengambilan keputusan medis yang kompleks, dan judgment calls yang butuh pengalaman bertahun-tahun. Brookings Institution menyebut ini sebagai augmentation, not replacement. Teknologi itu memperkuat kemampuan manusia, bukan menggantikan manusia sepenuhnya. So, apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya yang terjadi bukan pekerjaan hilang dan hilang begitu saja, tapi semua pekerjaan itu akan bertransformasi. Skill yang lama akan digantikan dengan skill yang baru, dan justru saat ini banyak dibutuhkan, dan disinilah peluangnya muncul. Menurut McKinsey Global Institute, rata-rata di tahun 2030, pekerja akan menghabiskan banyak waktunya dengan skill yang baru dibandingkan skill mereka hari ini. Dan saat ini sudah banyak bermunculan gelombang pekerjaan baru. Bahkan dalam laporannya juga di tahun 2023, World Economic Forum mengatakan bahwa karena perkembangan AI dan teknologi ini akan ada sekitar 170 juta pekerjaan baru. Artinya, 92 juta pekerjaan yang hilang akan digantikan dengan 170 juta pekerjaan yang baru. Artinya, akan semakin banyak pekerjaan yang akan muncul. Tapi,
pekerjaan yang berbeda dengan pekerjaan hari ini. Bidang seperti analis, AI dan machine learning, cybersecurity, sustainability, dan creative roles sekarang sedang berkembang pesat. Dan perusahaan butuh orang yang bisa mengubah data jadi keputusan bisnis, mengadopsi AI, menangani ancaman cyber, dan membuat konten yang menyentuh emosi. Dalam waktu 10 tahun ke depan akan berkembang banyak pekerjaan-pekerjaan baru. Pertanyaannya, skill apa yang dibutuhkan dan skill apa yang akan bertahan? Critical thinking, creativity, emotional intelligence, adaptability, dan complex communication. Ingat, mesin bisa mengoptimalkan solusi yang ada, tapi untuk mengidentifikasi masalah baru, berpikir out of the box, memahami emosi, dan belajar hal baru dengan cepat, itu masih domainnya manusia. Intinya, kalian mempunyai mindset untuk terus mau belajar. Era belajar satu skill saat ini itu sudah berlalu, dan kamu perlu mengasah komunikasi, kolaborasi, problem solving, dan cara bekerja dengan teknologi sebagai amplifier, bukan sebagai ancaman. Teknologi seperti kalkulator, pada saat kalkulator muncul, itu dulu orang-orang takut kalau kalkulator akan menggantikan matematikawan. Nyatanya, matematikawan justru bisa fokus ke hal yang jauh lebih kompleks dibandingkan hal-hal basic, karena semua perhitungan-perhitungan basic itu sudah bisa digantikan oleh kalkulator, dan hal ini terjadi di hari ini, tapi dengan skala yang lebih besar dan lebih luas. Teman-teman harus tahu hal ini. Perkembangan AI dan teknologi itu bukan akhir dari karir manusia. Justru sebaliknya, kalau kamu tahu cara memanfaatkan teknologi dengan tepat, teknologi akan membuat kamu 10 kali lebih produktif dibandingkan hari ini. Tapi kalau kamu bertahan dengan mindset lama, mindset tidak mau belajar, mindset tidak mau berkembang, ya cepat atau lambat kamu akan tergeser. Dan ini bukan karena teknologi jahat, tapi memang dunia akan terus berevolusi, dan yang akan survive adalah mereka yang adaptif.